Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan lex specialis derogat lex generali terkait pilkada dan umurnya. Berdasarkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora ke Mahkamah Konstitusi, dalam gugatannya minta partai politik yang tidak lolos ke Senayan bisa mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 yang selama ini dirasa kurang demokratis karena hanya diikuti partai politik yang lolos ke Senayan. Dengan ikutnya partai politik yang tidak lolos ke Senayan akan lebih demokratis lagi. Atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora diterima Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik yang termasuk ke Senayan bisa mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 serta menetapkan calon jabatan gubernur baru berumur 30 tahun sejak pendaftaran calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan lex specialis derogat lex generali, maknanya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai aturan khusus yang mengatur perkara pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan termasuk umur calon kepala daerah, sedangkan Mahkamah Agung menangani perkara pidana dan perkara perdata serta perkara tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Agung tidak berwenang menangani masalah umum terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Padahal Ketua Mahkamah Agung sudah menetapkan calon gubernur DKI berumur 30 tahun dihitung sejak dilantik, sehingga Kaisang Pangarap memenuhi syarat calon gubernur DKI Jakarta. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat jadi calon gubernur DKI Jakarta umur 30 tahun sejak pendaftaran berakibat Kaisang Pangarap tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur DKI Jakarta karena masih kurang umurnya 30 tahun beberapa bulan lagi. Berdasarkan pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan badan legislatif DPR berisi partai politik yang masuk ke Senayan tetap bisa mengusung calon pejabat tingkat 1 dan tingkat 2, tetapi tetap harus memenuhi syarat 20%, sedangkan partai politik yang tidak masuk ke Senayan tidak bisa mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa semua partai politik baik yang masuk ke Senayan maupun yang tidak masuk ke Senayan dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Atas pertentangan putusan tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang dipakai dengan menyampingkan atau membatalkan putusan Mahkamah Agung dan aturan badan legislatif terkait pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 maupun keputusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan KPU. Apalagi negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau hukum itu tertinggi dari seluruh lembaga negara, atau hukum itu lebih tinggi dari jabatan presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, dalam hal ini lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dua hal, yaitu putusan hakim Mahkamah Konstitusi semua partai politik boleh mengusung calon kepala daerah yang selama ini hanya boleh diusung partai politik yang lolos masuk ke Senayan dengan jumlah suara minimal 4% dan dapat mengusung calon kepala daerah harus memenuhi suara
minimal 20% di DPR agar mencukupi suara 20%. Harus bergabung beberapa partai politik baru boleh mengusung calon kepala daerah sebagai jabatan gubernur seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, Partai Golkar, ketua umumnya Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinasi Perindustrian, Partai Gerindra, ketua umumnya Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, Partai Nasdem, ketua umumnya Suryo Paloh, Partai Amanat Nasional, ketua umumnya Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan, Partai Demokrat selaku ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Kebangkitan Bangsa ketua umumnya Muhaimin Iskandar. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, semua partai politik yang tidak lolos ke Senayan bisa mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 atau jabatan gubernur dan jabatan bupati dan jabatan wali kota. Padahal jumlah partai politik yang tidak masuk ke Senayan lebih 20 partai politik, antara lain Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Gelora, dan selanjutnya. Sekarang seluruh partai politik yang tidak lolos ke Senayan, sekarang setelah putusan Mahkamah Konstitusi, semua partai politik sudah bisa mengusung pimpinan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai jabatan gubernur dan wakil gubernur, jabatan bupati dan wakil bupati, serta jabatan wali kota dan jabatan wakil wali kota. Berdasarkan hal tersebut, semua warga negara Indonesia supaya mentaati putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi semua partai politik dapat mengusung pimpinan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, serta umur calon gubernur berumur 30 tahun sejak didaftarkan sebagai calon gubernur. Untuk itu Badan Legislatif, DPR, dan Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Kepala Daerah seluruh Indonesia menyesuaikan aturannya terkait pemilihan kepala daerah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila Badan Legislatif dan Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Mahkamah Agung tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Badan Legislatif DPR dan Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Mahkamah Agung dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Harapan saya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan lex spesialis derogat lex generali, yaitu aturan khusus mengenyampingkan aturan umum. Untuk itu semua warga negara Indonesia terkait pemilihan kepala daerah, baik mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dan secara umur calon gubernur harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai aturan khusus mengenyampingkan aturan umum. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari seluruh lembaga negara. Termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, dalam hal ini lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih.